Dan rizki ini sahabat, Allah banyak janji dalam Al-Quran. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada binatang dabah. Binatang dabah itu belatung, ada kata Allah, maka aku telah menjamin rizkinya. Tapi disinilah sesungguhnya yang sampaikan Syai'atullah adalah ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basyirati minka. Sungguhnya kalian bersungguh-sungguh mengejar perkara yang dijamin, sementara kalian adalah justru ada tidak mengerjakan perkara yang disuruh. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya malaikat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Aduh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sahabat-sahabat di seluruh wilayah Indonesia, di Irian, Kalimantan, Sumatera, ya Pulau Jawa, dan juga Makassar, ya Sulawesi, dan sahabat-sahabat di Nusantara, di Sabah, di Malaysia, di Singapura, ya, dan sahabat di Taiwan, dan juga sahabat di Australia, ya. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur. Semoga panjenengan semua dimanapun berada senantiasa diberikan kelimpahan rezeki, kelimpahan ilmu, kelimpahan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ya. Dan marilah dengan sampaikan salam STS, ya, sadar, tenang, dan senang, ya. Semoga ada tertanam dalam pikiran kita adalah yang harus dibangun adalah kesadaran, ya. Sadar bahwa kita adalah merupakan makhluk yang istimewa. Ada orang yang mengatakan kita ini adalah alien dari semua, bukan makhluk adalah penduduk bumi, tetapi adalah makhluk langit yang diturunkan ke bumi. Maka inilah yang pertama harus dibangun bagi orang-orang yang mau terbuka kesadarannya, yang menjadikan bumi ini adalah sebagai surga, ya, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka yang pertama, kalau Anda ingin merubah kita, kata Allah, innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaumnya tidak mau berubah. Maka prinsip awal adalah mau berubah, ya. Maka dalam diri katakan bahwa aku adalah bukan patung, aku adalah sesuatu yang merupakan makhluk yang
khusus diciptakan oleh Allah dan memiliki seluruh susunan tubuh yang adalah unik. Karena di dunia ini sahabat tidak ada pabrik mata, tidak ada pabrik telinga, tidak ada pabrik mulut, tidak ada pabrik tangan dan kaki, apalagi pabrik rasa. Ini yang harus dibangun kesadarannya. Kalau bagi kalian yang ingin membangun, ya, insya Allah malam hari ini kita akan bahas tentang STS adalah sadar, tenang, dan senang, adalah dengan menarik rizki tanpa kerja. Bukan berarti Abah ingin mengajak untuk malas, karena pada dasarnya Al-Quran adalah tidak menyuruh kita bekerja sebetulnya. Karena rizki adalah perkara yang sudah dijamin oleh Allah. Maka Abah katakan, ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi al-bashirati minka. Maka pada dasarnya adalah banyak manusia mengejar perkara yang dijamin, tetapi manusia justru tidak melaksanakan perkara yang disuruh. Itulah kebutaan pada manusia. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran, begitu banyak Allah contohkan keajaiban pada Al-Quran, maka harus ditumbuhkan pada diri kita adalah keajaiban itu adalah sama. Tuhan yang sama, Allah yang sama, kepada makhluknya yang sama, yang pernah Allah kisahkan dalam berbagai Al-Quran, keajaiban-keajaiban. Tadi, maka oleh karena itulah pola pikirnya adalah yang harus dibangun oleh kita adalah sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat An-Najm. Pada dasarnya manusia tidak ada yang Allah ciptakan dalam keadaan miskin, sahabat. Kenapa Abah agak pada mungkin karena ingin memberikan solusi kepada teman-teman yang masih keyakinannya belum keluar dari semua, ya. Masih terkurung dengan alam bawah sadar kemiskinan. Masih terkurung dengan pola pikir gaji dan pola pikir adalah upah, apalagi dengan UMR. Inilah sesungguhnya sahabat yang terbatasnya diri kita. Karena pada saat manusia setiap bekerja yang dicarinya UMR, upah minimum regional, maka di otak kita, maka kita sudah dikandangi, seolah-olah kita dibatasi. Ya, dahulu sahabat Abah pernah ngajak seseorang adalah ke rumah guru Abah, adalah di Suryalaya, dan beliau berkata, ya, adalah pada saat Bah doakan saya ingin punya mobil Avanza. Maka guru saya saat itu mengatakan, kenapa kamu batasi Allah? Bisa jadi Allah bukan memberinya Avanza tadi semua. Bisa jadi Allah bisa memberimu bis. Bisa jadi Allah memberimu adalah limpahan rezeki yang jauh lebih besar. Nah inilah sahabat. Mungkin otak kita, kebanyakan dari kita adalah telah membatasi adalah ruang pola pikir kita. Padahal tadi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka yang harus dibangun ada 4 perkara. Yang pertama adalah kolbunya, yang kedua adalah pikirannya, yang ketiga adalah rasanya, yang keempat adalah ilmunya, caranya, metodologinya. Nah inilah ya barangkali yang ingin Abah berbagi share. Tadi Abah sudah, bagian pertama sudah Abah sampaikan dengan apa yang sudah dialami oleh Abah sendiri. Barangkali ada manfaatnya buat panjenengan dimanapun berada. Tadi semua merubah paradigma, motivasi, bahwa sesungguhnya kita adalah bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah tadi sesungguhnya. Nah disinilah kita harus memahami tentang hukum-hukum Allah. Ya sahabat, sebagaimana surat An-Najm Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Kata Allah, walillahi ma fis samawati wal ard, dan dia yang mempunyai, dia dan hanya kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan bumi. Nah, pegang prinsipnya berarti bukan masalah kerja kerasnya, bukan berarti masalah adalah bagaimana ilmunya, tetapi adalah yang harus disadari bahwa walillahi ma fis samawati wal ard, dan hanya kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Berarti kita harus punya itikad, semuanya punya Allah, termasuk diri kita. Maka disinilah awal langkah yang harus kita pahami. Aku punya Allah. Dan seluruh isi alam ini punya Allah. Berarti dapat atau tidak dapat, segala sesuatu
tergantung dia izinkan atau tidak. Dia izinkan atau tidak tergantung, mari kita lihat apa yang dikatakan Allah. Bagaimana supaya dia izinkan dan apa penyebabnya kita ditahan. Ternyata setelah Abah pelajari, yang pertama adalah karena kita tidak mau move on. Karena kita adalah seumpama patung yang tidak mau berubah. Kemudian pola pikir kita, sahabat, adalah dalam berkaitannya dalam merubah diri adalah membatasi rezeki Allah. Tadi semua. Maka seperti misalnya bahwa saya ingin bekerja dengan gaji 5 juta. Itu membatasi. Maka jangan pernah, karena banyak ayat sahabat dalam Al-Quran, Allah memberi rizki tanpa batas tadi semua. Ya, itulah kenapa Syatoilah adalah berkata, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dalam mengatur, dan dilanjutkan kalimat itu adalah rehatkan dirimu dari ikut serta mengatur dengan apa yang sudah diatur oleh selainmu. Dan rizki ini sahabat, Allah banyak janji dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada binatang dabah. Binatang dabah itu belatung, ada kata Allah, maka aku telah menjamin rizkinya. Tapi disinilah sesungguhnya yang sampaikan Syaitoilah adalah ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basyirati minka. Sungguhnya kalian bersungguh-sungguh mengejar perkara yang dijamin, sementara kalian adalah justru ada tidak mengerjakan perkara yang disuruh. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa sesungguhnya kata Allah, aku menjamin kepada siapa yang bertawakal kepada Allah, maka aku menjamin adalah rezekinya dari sumber yang dia tidak kira. Maka juga ada disampaikan oleh Allah di surat Al-Anbiya, sahabat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur, ya. Ada mimba di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas salihin. Bahwa kata Allah, sungguh kami telah menuliskan dalam kitab Zabur bahwa sesungguhnya bumi ini akan kuwariskan kepada orang-orang yang soleh. Nah inilah maka nanti adalah dalam metodologi di belakang nanti adalah kenapa? Karena sesungguhnya Allah dalam Al-Quran itu bukan mengajak kepada amal hasanah, tapi lebih banyak kepada amal soleh. Amal soleh adalah dua makna sahabat. Yang pertama, amal itu bukan kita yang mengerjakan. Tadi semua amal soleh pada saat kalian melihat amal itu di sisi Allah, bukan di sisi kita. Yang kedua, amal soleh itu adalah yang berkaitan kepada makhluk tadi semua. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah. Semua tentang amal soleh. Kemudian adalah wal asri innal insana lafi khusr. Tadi innal insana lafi khusr. Tadi semua ya. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Nah, amal soleh berkaitan dengan sodako. Itulah kenapa, karena kata Abah, Allah sudah berkata bahwa kalau jangan kita mengejar perkara yang dijamin, tapi kita adalah melalaikan perkara yang disuruh. Yang pertama yang disuruh adalah oleh Allah adalah menyadari bahwa sesungguhnya kita milik Allah. Yang kedua, menyadari seluruh isi bumi ini hanya akan bergerak atas izin Allah. Tapi terkadang kita lupa kepada Dia sang pemilik rizki itu. Maka kita lebih mengejar dengan pengetahuan, kita mengejar dengan perbuatan, kita mengejar dengan kerja keras. Tapi inilah yang menjadikan kesalahan kita manusia adalah lupa kepada Dia yang memiliki segalanya, dan Dia hanya akan tunduk kepada ketentuan Dia. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Jadi mari konsepnya kita rubah sekarang. Tadi semua tadi. Innallaha innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah kecuali rubahlah hubungan kita dengan Allah. Tadi semua adalah tadi bagaimana kita insya Allah akan bahas tentang kolbu. Kemudian juga adalah bagaimana kita juga bagaimana merubah paradigma pada pikiran. Akal, pikiran, kolbu, dan juga rasa. Karena rasa itu penting, sahabat. Ada merasakan bahwa sesungguhnya aku bukan makhluk yang biasa. Dalam kisah Al-Quran, seolah-olah kita ini berasal dari surga.
Maka seharusnya keajaiban surga, Allah mengisahkan tentang keajaiban surga adalah sebuah tempat yang kamu sekecil apapun maka mendatangkan kenikmatan-kenikmatan. Tadi semua. Sesungguhnya harusnya adalah the miracle of jannah itu harusnya dibawa juga ke sini. Karena kita adalah, walaupun dalam faktanya adalah tidak demikian, tapi Allah ingin membawa kepada kita adalah sesungguhnya bahwa bagaimana surga itu satu tempat yang indah, surga itu satu tempat di mana kamu makan tinggal makan, di mana surga itu kamu pakai baju tinggal pakai, tempat tidurnya adem, dipannya dari emas, sungainya mengalir adalah dengan hiasan perhiasan yakut, jabarzut, tadi semua. Nah inilah yang harus dibangun oleh kita, betapa kayanya Allah tadi semua. Nah itu yang pertama, yang harus dibangun paradigmanya kepada kita. Kita bukan makhluk sembarangan, tapi kita makhluk yang berada pada jannah, seolah-olah yang diturunkan. Harusnya kita ini adalah membawa spirit surga yang sama di tempat ini. Maka banyak dikisahkan sahabat dalam Al-Quran bagaimana sebetulnya ada keajaiban-keajaiban. Jangan dibatasi dengan UMR, jangan dibatasi dengan gaji. Karena dalam ayat Al-Quran ini sahabat, Allah sebenarnya tidak menyuruh kita bekerja. Lebih banyak ayat menyuruh kita tawakal kepada Allah. Tadi semua Abah sudah ceritakan banyak hal tadi siang, adalah yang pernah Abah alami semua adalah bagaimana memanage perasaan kita, hati kita, kolbu kita, adalah bagaimana khudur bersama Allah. Karena tadi sholatnya bagaimana, sholawatnya bagaimana, zikirnya bagaimana, istighfarnya gimana, sholat sunat tobatnya gimana. Nah itu penting nanti buat kita pahami ya. Karena Allah sudah mengatakan tadi adalah mengatakan bahwa sesungguhnya bumi lah yarisuha adalah ibadiyas salihin. Bumi ini adalah hanya untuk orang-orang yang soleh, kata Allah. Maka di dalam surat An-Najm Allah menegaskan kepada kita tentang walillahi ma fis samawati wal ard liyajziyalladina asauna bima amilu wa yajziyalladina ahsanu bil husna. Maka kata Allah, dia hanya kepunyaan Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Maka segala apa yang di langit dan di bumi bukan tunduk pada dirimu, bukan tunduk pada atasanmu, bukan tunduk kepada siapapun, dia tunduk pada Allah. Maka lihat di dalam sebuah diskusi kata Allah, hei dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada diriku. Hei dunia, larilah kalian kepada mereka yang sujud kepada dirimu. Nah ini konsepnya, awalnya. Ya, kemudian apa kata Allah? Ada kata adalah liyazilladina asa'um bima amilu, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan, wa yazilladzi ahsanu, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah itulah tadi kenapa kata Allah, bumi ini aku wariskan kepada orang-orang yang soleh. Tapi nanti manusia suka salah. Soleh itu adalah sholat tahajud, soleh itu baca Quran, soleh itu adalah rajin sholat, soleh itu rajin umroh. Bukan. Ada tentang bagaimana engkau bermanfaat buat manusia. Ciri orang takwa, sodakoh. Ciri orang iman, sodakoh. Ciri orang khusyuk, sodakoh. Ciri orang yang paling iman adalah lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sodakoh. Semuanya. Di dalam tadi semua. Inilah yang harusnya kita membuka ruang, mengosongkan sebagian tadi untuk datang adalah tadi. Maka dalam sahabat, dalam hubungan gini, jangan pernah, Abah pernah sering katakan, tiada gunanya sebetulnya kamu meminta untuk dirimu. Gunakan adalah mendoakan orang-orang. Pada saat engkau menginginkan rumah yang seperti kau idamkan, maka pada saat engkau melihat rumah yang seperti kau idamkan, doakan, ya Allah, semoga yang punya rumah ini diberikan kebahagiaan. Rizkinya mengalir. Kemudian mudahkan segala urusannya, sehatkan jasmaninya, mudahkan segala urusannya, jadikan anak-anak dan keluarganya adalah keluarga-keluarga yang soleh. Itulah caranya, salah satu dari semua. Atau mendoakan siapapun yang kamu pilih. Pada saat engkau lunas dari hutang, maka engkau doakanlah orang-orang. Ya Allah, siapapun yang punya hutang di muka bumi ini, lunaskan dia ya Allah. Mudahkan dia membereskan hutang-hutangnya. Dan itulah yang seharusnya diajarkan oleh para salihin adalah, kan tadi dikatakan oleh mereka, lisan kita ini adalah untuk diri kita adalah kurang makbul, sahabat. Di pada saat kita mendoakan orang lain, itulah cara kita, namanya adalah
mendoakan untuk berbalik pada dirimu tadi semua ya. Itu konsep yang kedua adalah bagaimana kita mendoakan atau kalian menginginkan mobil yang kita sekalian sukai tadi semua. Maka pertama adalah doakan setiap melihat mobil yang lewat atau barangkali melihat orang, temanmu, keluargamu yang memiliki mobil itu, doakan, ya Allah, semoga orang-orang yang naik Mercedes itu tambah bahagia, tambah besar rezekinya, tambah bahagia hidupnya, maafkan dosanya. Coba. Inilah sahabat metodologi yang sebetulnya banyak dicontohkan para salafus soleh. Dan demikian pula di dalam Al-Quran. Nah, dalam surat An-Najm sebetulnya manusia tidak ada yang diberikan miskin, sahabat. Al-Quran sebutkan kepada Abah satu ayat bahwa miskin itu ada. Tidak ada. Tidak ada manusia miskin. Miskin itu datang daripada tadi. Karena pikiran, hati yang salah, sangkaan yang salah, tadi semua, dan pikiran yang salah. Itulah tadi. Kita sering membatasi rizki Allah dengan cara kita, pikiran kita sendiri. Pada bumi ini milik Allah. Dan terkadang sahabat, rizki ini tidak membutuhkan apapun. Tidak membutuhkan effort yang terlalu besar pada saat dia ingin memberi. Pada saat engkau berprasangka baik pada dia. Itulah kenapa dalam hikamin alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wuzudi zalal. Cirinya tandanya orang bersandar pada amal. Inilah cirinya orang bersandar pada amal pada saat dia tidak beramal, turunlah harap dia kepada rizki itu. Ini tidak boleh. Karena rizki nggak ada hubungannya dengan kerjamu, rizki nggak ada hubungannya dengan ikhtiarmu, rizki nggak ada hubungannya dengan ilmumu, rizki nggak ada hubungannya dengan apapun. Tadi semua. Semuanya walillahi ma fis samawati wal ar, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tadi semua. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wa innahu huwa adhaka wa abka. Allah menjelaskan, ingin menegaskan kepada kita sampai Allah menggunakan 5 kalimat di dalam surat An-Najm. Wa innahu huwa adhaka wa abka, dan bahwasanya dialah yang membuat orang tertawa. Ya. Tadi, yang dialah yang membuat orang tertawa. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah menceritakan adalah wa'abka adalah, dan dialah yang membuat orang tertawa, wa'abka, dan menangis. Betul, kalau begitu ketawa itu ciptakan oleh Allah, menangis juga diciptakan oleh Allah. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Betul, karena dialah dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Allah tegaskan lagi, wa annahu khalaqaz zaujaini dzakar wal unsa, dan bahwasanya dialah yang menciptakan pasangan-pasangan az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Tapi Allah ingin menegaskan satu kata, adalah di dalam firman ayat 48, wa annahu huwa agna wa akna. Tadi semua kata Allah, wa annahu huwa agna wa akna, dan bahwasanya dia memberi kekayaan kepada manusia dan kecukupan, wa akna, dan memberikan kecukupan. Jadi tidak ada miskin tadi semua. Sampai Allah membuat ulangan dari atas. Wa annahu adhaka wa abka, dia membuatkan ketawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dia menciptakan hidup dan mati. Betul. Wa annahu khalaqaz zaujaini dzakar wal unsa, dialah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi dia ingin menegaskan adalah oleh Allah dalam surat 48, wa annahu huwa agna. Pasti orang menyebab kepada miskin. Ciptakan kaya dan miskin. Kata Allah, tidak. Karena tidak ada orang miskin. Adalah wa annahu huwa agna wa akna. Aku menciptakan kaya dan cukup. Tuh, tadi semua. Nah, inilah kesalahan manusia merasa miskin. Padahal Allah sampai di dalam surat An-Najm berkata yang demikian adalah untuk menunjukkan kepada kita, hai manusia, sesungguhnya kalian bukan manusia makhluk sembarangan. Kalian adalah makhluk alien yang diciptakan oleh Allah dari surga yang berada di dunia. Lahirkanlah surga dunia untukmu. Karena jannatul ma'wa itu di sini. Kalau kalian mengharapkan bidadari, disinilah tempatnya. Kalau kalian mengharapkan adalah dipan-dipan dari emas, disinilah tempatnya. Kalau kalian mengharapkan buah-buahan yang Allah katakan di Quran, disinilah tempatnya. Kalau kalian mengharapkan yakut jabarzut, batu-batu mutiara yang bagus, disinilah tempatnya. Kalau kita mengharapkan Lamborghini, disinilah tempatnya.
Oleh karena itulah Allah menyuruh kita wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin, adalah segeralah ambil ampunan. Nah, inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Dan setelah Abah mengkaji Al-Quran dengan tematik, sahabat, sampai Abah menemukan 238 ayat manusia kembali ke bumi, menemukan ayat 250 bahwa akhirat itu ada di bumi dan tidak kekal tadi semua, dan akhirnya juga menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya inilah tempat kita, surga. Maka kalian yang beramal soleh tadi, yang memiliki uang dan apa, nikmatilah bumi Allah, nikmatilah surga yang seluas langit dan bumi, berkelilinglah ke muka bumi ini. Lihat, ada dalam Al-Quran, kita disuruh piknik oleh Allah, disuruh jalan-jalan mengelilingi dunia ini semua, karena inilah jannatul ma'wah, surga untukmu di ranah fisik. Maka Allah menjamin kepada Nabi Adam. Nah, inilah persoalannya, sahabat. Inilah persoalannya. Semua kenapa menjadikan keluar dari harusnya kita inilah menikmati sorga di dunia ini. Kenapa? Karena Adam, kakek kita, sudah mencontohkan karena dia berbuat salah. Nah, ternyata oleh Abah disimpulkan, kenapa rezeki itu menjadi sulit? Karena dosa. Ya, kita semua punya dosa. Manusia punya dosa semuanya. Itulah yang menjadi penghalang. Mari kita lihat, sahabat, di dalam sebelum kita buka nanti metodologinya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 Allah menjelaskan tentang ayat yang sebetulnya inilah awal kuncinya. Awal kuncinya bahwa Adam disuruh di dunia ini untuk menikmati sorga ini. Inilah sorga yang diturunkan pada Adam. Tapi kemudian kenapa menjadi sulit kepada kita? Karena kita telah berbuat salah sebagaimana Adam berbuat salah, sahabat. Maka bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah, hei Adam, pengantenlah, bahagialah kalian di muka bumi ini, nikmatilah sorga-sorga yang ada. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nikmatilah dipan-dipan dari emas. Nikmatilah hurun in, segala perhiasan bumi yang telah kusiapkan kepada kalian dengan penuh, dengan tempatnya yang indah, makanannya yang banyak. Dan Allah katakan, wa qulna ya adamuskun anta, dan kami berfirman, hei Adam, diamlah kamu di situ. Nikmatilah, kata Allah, kata di semuanya. Wa zaujuka, bersama istrimu, pengantenlah, bahagialah kita di dunia ini. Tadi semua. Maka tadi, kata Abah, yang nanti yang ketiga yang harus dibangun adalah kesepakatan kalian dengan istri kalian. Tidak mungkin kalian menemukan kebahagiaan di rumah kalian kalau tidak baiti jannati. Satukan rasa dengan istri kalian. Karena ini adalah surga. Baiti jannati. Dan jadikan, wahai suami, istrimu adalah merupakan bidadari, bidadarimu. Tadi semua. Ya, yang harus kau syukuri. Tadi semua. Ada pertentangan di rumah. Inilah penghalang-penghalang rizki kepada rumah itu. Pertengkaran, permusuhan, tadi semua ya. Ya, inilah yang harus tadi. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha, dalam surga ini, dan makanlah di antara makanan-makanan yang banyak, kata Allah. Rogodan, yang banyak. Artinya Allah telah menyiapkan dunia ini sebagai surga buat Nabi Adam, buat kita. Dan kita, cuma kita merasa tidak pernah, malah mengharapkan surga yang lain, yang sebetulnya nih pecahkan kepala Abah kalau ada surga lain selain di sini. Tadi semua, ya. Disinilah kalian di alam fisik ini. Untuk Abah sudah bahas kemarin, ruh jismanimu adalah disinilah fisik, tempat makanan, tempat minuman, tempat bidadari, hurun in, kursi-kursi yang bagus, mobil-mobil yang bagus, rumah-rumah yang bagus, pemandangan yang bagus. Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Cuma orang Islam malah tertipu dengan surga yang khayal, yang justru malah kau buang keindahan yang ada ini. Kenikmatan yang harusnya kalian nikmati. Tadi semua. Kenapa? Dikatakan rogodan haitsu syi'tuma. Dan Allah mengatakan, tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Dan janganlah kau dekati. Tadi dikatakanlah, fatakuna minaz zalimin.
itulah kita telah berbuat dolim pada diri kita. Nah, itulah sorga yang sempat lepas dari Adam. Maka Adam diusir dari sorga. Itulah pada saat dia mendekati dosa, sahabat. Maka kita adalah pendosa. Maka kenapa? Abah sudah katakan tadi dalam surat An-Nur ayat 12 adalah istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Tadi semua ya. Kata Allah wa yumdidkum bi amwal. Tadi semua. Tadi beristighfarlah. Kenapa? Karena kita telah berbuat dosa. Berbuat dosa anggapan yang salah pada Allah. Berbuat dosa kita justru mengedepankan ikhtiar kita daripada bertawakal kepada Allah. Allah nyuruh kita mudah, kita malah mencarinya dengan susah. Allah menyuruhnya tak terbatas, rizki yang mayyasha, kita malah berpikirnya UMR. Tadi semua ya. Ini mari kita rubah. Banyak dosa, terutama maksiat daripada seluruh tubuh kita. Maka Abah mengajak pada semua, marilah mandi tobat. Inilah yang awal, mandi tobat, sahabat. Tadi semua, karena semua ternyata, semua kemudahan, keindahan alam ini akan diberikan kepada kita. Bahkan Abah sudah mengumpulkan untuk ayat-ayat ini lebih dari 40 ayat. Semuanya mengatakan penghalang daripada kenikmatan surga dunia ini adalah dosa. Tadi semua ya. Dan kita adalah lebih percaya kepada tenaga kita, lebih percaya kepada ilmu kita, tapi nggak percaya kepada Allah. Tadi semua. Padahalnya walillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi, termasuk diri kita. Maka yang pertama adalah selalu kata Allah ada wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadikanlah apa yang telah Allah anugerahkan dar kampung akhirat untukmu. Artinya kampung akhirat itu adalah menjadikan bagaimana mata kita. Jadikan kampung akhirat bahwa sesungguhnya di sini ada basor, ada basir, ada melihat, ada sama, ada sami, ada mendengar. Ada semua ya. Gunakanlah. Maka kemudian nanti adalah kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Terus berbuat baiklah, berbagilah. Itu kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wah Pak, saya kan nggak punya. Inilah persoalan kita suka salah. Maka kenapa sahabat? Tadi kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, bernafkahkan sebagian hartamu dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang maupun sempit, karena Allah ingin memberimu. Berikan ruang pada saat engkau sudah terima dari Allah, berikan sebagian kasih. Terima, kasih. Tadi semua. In a world of this or that, Potbelly's Pick Your Pair gives you the power of and. Soup and sandwich, sandwich and salad, salad and soup. Choose from hundreds of pairs for whatever you're craving. Potbelly, we bring the hot. Ya, nah inilah yang pertama adalah dengan taubat. Kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegaslah tadi. Wasyari'u ila magfirati mir rabbi wa jannat. Nah tadi. Karena Allah ingin memberimu jannah yang seluas langit dan bumi. Jalan-jalan ke Australia, Selandia Baru, tadi ke Amerika, benua Antartika, kepada kepulauan-kepulauan Karibia. Keindahan-keindahan alam yang bisa kalian saksikan. Dan Allah menyuruhnya dalam berbagai surat dalam Al-Quran. Berkelilinglah bumi ini. Tadi semua. Nikmatilah negeri ini. Tadi semua. Karena kalian akan mencari surga yang hayal. Inilah surga yang sebetulnya kalau kalian mengerti. Jannatul ma'wah. Bahwa sesungguhnya inilah tempat yang ruh jismani. Ruh jisim. Ruh tempat melekatnya jasad pada kita fisik. Maka kenikmatan fisik itu hanya ada di sini. Ya. Silakan kalau kalian. Nah, kemudian bagaimana? Yang kedua, Nabi Adam, karena dia telah tergelincir berbuat salah, maka Nabi Adam dikisahkan adalah menanamkan kalimat taqwa. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatu fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Taubat tadi semua ya. Dan sesungguhnya ia Maha penerima taubat. Taubat dari kata taba, ya tubuh taubatan. Inilah. Maka tadi kenapa harus dengan istighfar? Kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama'a
midroro tadi. Dilanjutkan oleh Allah surat An-Nur 12, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini Allah, Quran. Istighfarlah, taubatlah, baliklah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bukan malah sekalian dikejar dengan kerja, dengan usaha, dengan ikhtiar. Karena Allah tidak menyuruh sesungguhnya. Itulah syaitan berkata, ijtihaduka bima duminalaka. Kalian bersungguh-sungguh dalam perkara yang sudah dijamin. Tapi kalian watakshiruka bima tuliba minka. Kalian lalaikan perkara yang disuruh kembali kepada Allah. Itulah yang dikatakan. Kata Allah, wa yumdidkum bi amwalin. Aku akan berikan harta dan anak-anak kepada kalian. Wabanin tadi semua, wa yaj'al lakum jannatin tadi semua, serta mengadakan kebun-kebun. Apa itu? Usaha. Karena kebun itu perlambangkan. Kalau Allah bicara kebun, berarti jadilah kamu seperti pohon. Siapkan akarnya, siapkan pohonnya tadi semua, maka otomatis buah itu akan datang, akan disiapkan. Ini sebetulnya Allah sedang berbicara tentang harta aktif dan harta pasif tadi semua. Kata Allah, aku siapkan rizki yang aktif dan rizki yang pasif untukmu. Tadi. Wa yubdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berikan sungai. Barangkali perikanan-perikananmu tadi semua. Ya. Ini yang harus ditumbuhkan. Tumbuhkan ini pada dirimu, keyakinan ini bahwa kita ini bukan makhluk sembarangan. Kata Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa jaujukal jannah wa kula minha rogoda. Tadi semua. Ya. Ayo Adam. Hei suami istri. Gitu ngomonglah pada kalian. Ini sebetulnya Allah ngomongnya pada Adam. Tapi ngomongnya sama kita. Hei kalian suami dan istri. Gitu kan tadi. Anta wa jaujukal jannah wa kula minha rogoda. Tadi semua. Dan katakanlah. Wa zaujuka dan sesungguhnya adalah bersama istrimu al jannatu wa kula minha, dan surga ini dan makanlah diantaranya adalah rogo dan makanan yang banyak. Karena tadi kata Allah, aku menciptakan menangis dan ketawa, aku menciptakan hidup dan mati, aku menciptakan kemudian kata Allah, aku menciptakan kaya. Tapi orang menganggapnya kaya itu lawannya miskin. Tidak ada. Aku menciptakan kaya dan cukup dari semua. Ya. Maka ayo kita rubah. Ya, barangkali ini yang Abah yakini, yang sudah Abah jelaskan tadi. Keajaiban-keajaiban Abah sendiri semuanya adalah trial and error. Tapi inilah yang ternyata dialami. Dan orang sering bertanya, kok apa sih yang Abah lakukan? Abah tidak banyak yang melakukan apa-apa. Silakan bagi orang-orang yang kenal Abah di sini, apa yang Abah lakukan? Biasa saja. Tapi alhamdulillah sahabat, tadi ya. Kenapa semakin senang kita buat santunan anak yatim. Insya Allah sebentar lagi kita rutin setiap berapa bulan, 3 bulan paling lama 2 bulan sekali. Kita pun insya Allah akan buat adalah hitanan ya, masal. Ya, kita sudah gerakan dengan pembuatan bedah rumah ya. Dalam waktu 1-2 tahun ini sudah 19 rumah yang kita bedah. Dan alhamdulillah 26 ponok yang sudah kita bedah. 8 dari 0 tadi semua ya. Kita pun mengedikan penghijauan. Ini yang dilakukan. Dulu nggak ngerti apa. Yang penting kita berbuat saja. Tapi ternyata semakin kau keluarkan, semakin disinilah keajaiban, the miracle. Ya. Maka inilah yang harus kita rubah. Maka paradigmanya. Nanti metodologinya. Nah makanya tadi. Penyebabnya semuanya tadi kata Allah adalah apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian berbuat dosa. Ya. Hei Adam dan Hawa gitu. Kalian pengantin, hei suami istri kalian yang di rumah sekarang yang ingin berubah, yang ke Abah banyak buat WA, ingin berubah. Ayo rubah. Kalian adalah Adam dan Hawa. Tadi semua. Barangkali hari ini kalian yang pertama adalah satukan rasa tadi semua, ya. Karena sesungguhnya pada saat kata Allah adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Jadikan istrimu adalah pasangan supaya apa? Litaskunu ilaiha. Tentramkan dulu. Kan tadi senang, tenang, sadar
tenang, senang. Pasti senang. Asal litaskunu ilaiha. Kamu akan sakinah. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Akan keluarlah cinta. Mawaddah, kasih sayang dengan syarat. Warahmah, kasih sayang tanpa syarat. Maka tingkatkan. Itu yang harus dirubah. Tingkatkan kasih sayang yang tadi bersyarat. Istri, jangan beri syarat kepada suami. Suami, lepaskan syarat. Kalau di awal ada mawaddah adalah merupakan kasih sayang yang dengan syarat wajar tadi semua. Tapi sejalan dengan itu, ayo sekarang satukan litaskunu ilaiha tadi semua. Ya kalau ingin berubah. Kalau tidak, kalau di rumah kalian adalah menjadikan neraka, bagaimana mungkin penduduk neraka akan mendapatkan surga? Baiti jannati, rumahmu adalah surgamu. Setelah rumahmu surgamu, maka kau tariklah. Walaupun nggak usah kau tarik. Tadi kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka beberapa tingkatan sahabat, ada beberapa ayat tadi keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam Al-Qur'an, nanti Abah bisa kisahkan, ada puluhan ayat yang sebetulnya bisa. Orang dulu adalah orang sekarang. Allah dulu adalah Allah yang sekarang. Tadi. Kenapa? Kenapa manusia sekarang nggak bisa? Karena manusia suka merasa miskin, sahabat. Harusnya tidak boleh kita merasa miskin. Karena tidak ada Allah menciptakan makhluk miskin. Allah sudah mengatakan surat An-Najm. Jelas Allah menegaskan kepada kita adalah hanya ada wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dialah yang membuat orang tertawa dan wa abka dan menangis, wa annahu huwa amata wa ahya, bahwa hanya dialah yang mematikan, yang menghidupkan, darra wala naf'an wala mautan wala hayatan. Maka prinsipnya jangan lagi takut dengan siapapun, makhluk apapun. Tidak ada yang bisa menghidupkanmu dan tidak ada yang bisa mematikanmu kecuali Dia. Itulah harus kembali kepada Dia tadi semua. Wa annahu khalaqaz zaujain tadi semua. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membuat kalian berpasang-pasangan. Hei, Adam dan Hawa yang di rumah, sesungguhnya kalian telah dibuat oleh Allah, bukan kecelakaan. Inilah ketetapan darinya. Maka kalau begitu kalian malah bermusuhan dengan suami dengan istri, maka sesungguhnya kalian telah membuat neraka buat rumah tangga kalian. Bagaimana? Lihat, makanan penduduk neraka. Allah bicara neraka itu bukan nanti, hari ini. Makanannya serba, sendalnya dari api, tempat tidurnya panas kayak api, selimutnya dari api, minumnya seperti air jakum. Ini dibahas takutnya nanti. Ini, hari ini. Hari ini. Ya, kalau kalian jadikan hidup ini seperti neraka, maka kalian akan mendapatkan adalah apa yang Allah kisahkan. Ini takutnya di sono, padahal sedang terjadi. Ya. Wa annahu khalaqaz zaujaini waz-dzakara wal unsa. Sesungguhnya Dialah yang telah menciptakan pasangan-pasangan az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Wa annahu adalah huwa agna wa akna, dan Dialah yang menciptakan, memberikan kekayaan dan kecukupan. Maka di sini adalah kesalahan kita. Saya mengatakan, dia kaya, aku miskin. Inilah persoalan. Sehingga manusia adalah selalu di otaknya UMR. Upah minimum regional. Kamu hinakan dia dari semua. Ya. Seolah-olah kamu nggak pantas untuk kaya. Seolah-olah kita nggak pantas untuk bahagia. Maka Abah suka ajarkan, bangun tidur. Hei jiwa, kau pantas bahagia. Ini adalah surga jannatul ma'wah yang ada di bumi, yang harus kalian nikmati. Tadi semua. Hei jiwa, kau pantas bahagia. Kau pantas sukses. Kau pantas mendapatkan penghargaan. Kau pantas menikmati hidup. Karena sesungguhnya adalah inna rabbaka ahata binnas. Hanya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Jangan kau hinakan Tuhan yang meliputi dirimu. Tadi semua ya sahabat. Mari Abah ingin mengajak dari semua, karena dari dulu Abah nggak setuju bahwa sukses itu kerja keras. Enggak. Kerja cerdas. Enggak. Tadi semua ya. Kalau kerja ikhlas mungkin. Tadi semua ya, karena pada dasarnya ikhlas itulah yang katakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan Allah sudah katakan, siapa yang bertawakal kepada diriku, kurang gimana Allah. Sehingga Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, kata Allah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika, kata Allah, rabbikal karim, aku al-karim. Aku bisa memberimu bahkan tanpa kau minta. Tapi kenapa kau rendahkan dirimu? Seolah kayak begitu. Nah, setelah dikatakan oleh Allah kepada pasangan, kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata,
wa kula minha ragada haitsu syi'tum. Tapi kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Janganlah dekati dosa. Karena tadi kau bersama dia, bersama dengan cahaya. Tapi pada saat engkau berbuat dosa, engkau bersama dengan kegelapan. Ingat, Allah bersamamu pada saat kita berbuat baik. Lebih lagi, Allah bersama kita pada saat kita sabar. Allah bersama kita pada saat kita memberi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Memberi maaf sifat Allah. Menyayangi sifat Allah. Memberi sifat Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan dia di atas tangan-tangan makhluk. Tadi al yadul ulia khairun min yadi supla. Maka itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, anna uhibbu ahla syahah. Aku mencintai orang pemurah. Tapi wa hubbi lil fuqara syahi asad. Tapi aku lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Aku cinta orang kaya yang pemurah. Tapi aku cinta kepada orang miskin yang pemurah. Itu hadis qudsi. Ya sahabat, ayo. Kata Abah, kenapa Abah sering ajarkan kepada anak-anak Abah di sini, sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan. Tadi semua. Inilah kenapa kita kalah hari ini dengan Yahudi. 30% dari income-nya. Nasrani 20% dari income-nya. Hindu dan Buddha 15% income-nya. Kita Islam tadi semua ya. Bahkan uang zakat aja ditilep tadi semua ya. Inilah ya. Karena hilangnya kesadaran. Nah, setelah kata Allah tadi semua adalah wala taqrab hadhihi syajarah. Itu janganlah kau dekati dosa. Karena dosa kau berarti meninggalkanku. Sehingga kata Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang telah meninggalkan aku pada saat kita berbuat dosa? Iya, sahabat. Memang kita tidak boleh berbuat dosa. Itu masalahnya. Ya. Semua kita ada pendosa. Semua. Kita semua adalah pendosa. Tapi ayo. Kalau Allah itu adalah selalu memaafkan bagaimanapun kesalahan kita. Maka dia katakan, wasyari'u, bergegas. Bahkan maka intabahu wasyari'u ila magfiratu mir rabbikum. Bergegaslah tadi semua. Ya. Mandi tobat, tetapi adalah bukan hanya mandi tobat. Abah sudah ajarkan mandi 9. Guyuran kanan 3, guyuran kiri 3, guyuran tengah 3. Ya. Maka pada saat guyuran, kita pertama katakan, ya Allah, sucikanlah tubuhku. Dalam hati, la ilaha illallah. Ya Allah, sucikanlah tubuhku. 3 kali. Kemudian kita katakan dalam hati, Allah, 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 sucikanlah hatiku. Kemudian guyur lagi, sucikanlah adalah jiwaku. Semua, ya. Kalau ruh tidak usah, karena dia suci. Jiwa kita, hati kita, dan tubuh kita. Inilah yang katakan pada Nabi Adam. Pada saat kata Allah adalah anta wajauka wa kula minha ragada. Tadi semua ya. Nikmatilah surga ini ya Adam. Semua fasilitas ini untukmu. Tapi jangan kau dekati itu. Itulah yang Allah kisahkan. Tapi itu pelajarannya buat kita. Hei, pasangan-pasangan Adam dan Hawa, dimanapun kalian berada. Itu loh seolah-olah tadi semua. Mari ajak keluarganya. Adalah untuk dirimu. Bermandi tobat kalau perlu bersama-sama. Tadi semua ya. Kemudian apalagi yang diajarkan adalah fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Ada kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul iman, sahabat. Karena tadi Allah sudah mengatakan, aku akan wariskan bumi ini kepada orang-orang yang beriman. Maka di dalam ayat yang Abah bacakan tadi siang adalah Allah berfirman adalah bismillahirrahmanirrahim wa adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama takhlafal ladzina min qablihim. Kemudian wala yumakkikanna lahum dinahumul ladzi tadallahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dikatakan oleh Allah adalah kana alaikum raqiba, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri ini bukan. Dikatakan adalah dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan masa, bukan ya, maaf ya, tadi barusan jadi hilang ayatnya ya. Jadi Allah menjelaskan tentang ini ya.
Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya sahabat. Nah inilah yang tentang ayat wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifan wa la yastakhlifannahum fil ardh. Sebagai kata Allah, kama stakhlafal ladina min qablihim. Dia akan dijadikan manusia berkuasa. Sebagaimana di ayat-ayat yang sebelumnya, yang kata Allah bahwa aku jadikan adalah bumi ini adalah untuk orang-orang soleh. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas salihin. Sebetulnya bumi ini adalah untuk orang yang soleh. Tadi semua ya. Silakan. Untuk agama apapun sama, sahabat. Ya, intinya adalah mohon ampunlah pada Tuhan kalian. Kemudian juga sama ada berbagilah tadi semua ya. Maka buat khusus orang-orang yang beriman fatalaqa adamu min rabbih kalimatan, maka ditanamkanlah kalimat pada Nabi Adam sehingga kata Allah fataba alaih, maka Allah menerima tobatnya tadi semua. Itulah yang disebut dengan talqin. Fatalaqa Adam, Allah mentalkin Nabi Adam tadi semua ya. Inilah sahabat bahwa penting adalah ditalkin tadi semua ya. Karena fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin, itu tadi kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul la ilaha illallah tadi semua ya. Maka inilah merupakan yang sebagian dari ayat-ayat yang Abah ingin jelaskan. Tapi marilah kita sekarang adalah walaupun tinggal 10 menit kita mulai bahwa dari mulai pemahaman. Abah tadi menjelaskan sebetulnya adalah masih banyak ayat-ayat yang bisa Abah jelaskan begitu luar biasa. Bahkan tentang ayat Nabi Sulaiman. Ada seorang manusia bisa memindahkan satu kedipan istana Ratu Balkis. Nah ini ya, tentang juga. Nah, ini sahabat. Sesungguhnya banyak tersembunyi dalam Al-Quran. Di antaranya juga adalah tentang surat Maryam. Ya, yang merupakan keajaiban sesungguhnya. Kalau Allah memberikan keajaiban. Ini kisah tentang Zakaria dan Maryam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasan. Dikatakan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kemudian wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hada. Dikatakan adalah qalat huwa fi indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah bisa memberikan kamu rezeki tanpa hisab. Sesungguhnya. Ini mengisahkan ayat ini sahabat katakan adalah fataqabbalaha rabbuha, maka Tuhannya menerimanya biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana, dan dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ini kisah tentang Nabi Zakaria berguru kepada Ibu Maryam. Ya tadi semua. Ibunya Nabi Isa. Ya. Wa kaffalaha Zakaria, dan dijadikannya ia di bawah asuhan Zakaria. Tadi semua. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Ibu Maryam di mihrabnya. Kemudian wajada indaha rizqa, dan didapatinya makanan selalu ada di sisinya, sahabat. Dan ini juga Abah punya dulu guru tadi semua. Entah bagaimana makanan itu selalu ada pada saat kami kholwat di satu tempat ya. Dan dia hanya menyelodorkan tangannya ke dinding tembok, tahu-tahu makanan itu ada. Nah inilah mungkin barangkali malah Abah baru menemukan ayatnya. Cuma Abah pernah mengalami itu, sahabat ya. Tadi semua ya. Kita mengadakan kholwat ya. Jadi jangan aneh ya. Kalau kalian tuh mendengar kholwat di gua itu dianggapnya tuh aduh syirik apa. Nabi Muhammad di Gua Hiro, Syekh Muhyi di gua itu sana. Nah, Pangeran Ponorogo di gua tadi semua ya. Kemudian Sunan Kalijaga di pinggir sungai. Intinya adalah bagaimana cara untuk menghadirkan, melepaskan keberadaan ego diri itu adalah kita membutuhkan satu tempat yang memang disitulah kholwat tu kholbun tadi semua ya. Tapi kalian kalau menurut Abah tidak usah ya, kalau menurut Abah tadi semua ya. Cuma dijelaskan kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab, setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab, kemudian adalah wajada indaha rizqa, didapatinya makanan itu ada di sisinya. Ini Abah pernah saksikan. Artinya kalau Allah dulu, Allah sekarang. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang enggak? Kenapa orang sekarang adalah terbatas tadi? Di otaknya UMR,
Di otaknya sudah merasa miskin, di otaknya merasa lemah, di otaknya makhluk yang hina. Padahal kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Allah, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku dekat padamu, lebih dekat. Bahkan kata Allah, inna rabbaka ahata binnas. Kamu itu, aku meliputi dirimu loh. Dari semua. Sampai Allah katakan, ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Aku inilah Rabbmu al-Karim. Tadi semua. Ini yang harus ditumbuhkan. Kita ini makhluk yang luar biasa. Carikan ke Abah, ada pabrik mata nggak di bumi ini? Nggak ada. Karena kita bukan penduduk sini. Carikan, ada pabrik telinga? Nggak ada. Pabrik mulut yang di mana ini yang kayak gini bisa ngomong kayak gini, bisa saling mengerti? Aneh nggak sih? Jadi. Cuma karena nggak pernah seolah-olah ngomong itu satu hal yang kewajiban. Nah kalian nggak pernah aneh melihat ini. Aneh nggak sih bola mata ini bisa menyaksikan orang? Dan kok bisa apal si A, si B, si C, si D, ratusan orang yang pernah kita ketemu bisa tahu benda A, benda B. Aneh nggak sih mata ini? Mata siapa sih ini? Coba. Ayolah tadi semua. Kita telah merendahkan dia sesungguhnya. Ya. Maka sahabat, amaliyahnya istighfar. Maka tadi kata ayat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis itu Allah menurunkan apa namanya? Itu kalimatnya juga nggak pas mungkin tadi, tapi semua itu ya kayak begitu yang tapi intinya adalah wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Itu surat Nuh 12. Kata Allah, istighfarlah kamu. Tadi semua, beristighfarlah. Tapi intinya adalah wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Tapi aplikasinya adalah patalaqo Adam. Tadi semua ya. Maka intinya adalah kata Allah adalah tadi apa namanya? Tanamkanlah kalimatul takwa, kalimatul ikhlas kepada diri kita ya. Yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat apa namanya tadi adalah surat Al-Baqarah ya. Nabi Adam disuruh adalah untuk dapatkan tobat. Patalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Tadi semua ya. Jadi ini adalah masih motivasi nanti prakteknya, karena kalau tidak ditumbuhkan dulu keyakinannya ya maka tetap tidak akan bisa mengena tadi semua sahabat, karena tadi imannya itu dia. Tadi ya. Jadi kita menarik. Dan Allah sudah mengatakan demikian. Dan Allah mengisahkan kisah-kisah dalam Al-Quran penuh miracle. Bahkan satu kedipan mata, si orang tersebut bukan Nabi dia. Dia bukan Rasul. Bahkan bukan jin. Karena Ifrit malah janji kepada Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan kamu pada saat kamu apa namanya, sekali kedipan mata. Oh kata dia, nggak bisa. Saya ingin pindahkan bahkan lebih cepat dari itu. Nah itulah sahabat. Dulu sudah ada namanya teleportasi. Ya. Nah, cuma disinilah membutuhkan keyakinan yang harus kalian bangun dengan cara kalian sendiri. Bagaimana meyakininya. Tapi yang penting, yang sing awal adalah beristighfarlah. Mohon ampun. Satu. Yang kedua, doakan siapapun yang kalian menginginkan apa yang kalian inginkan. Pada saat kalian melihat anak kalian ingin berubah, terkadang sahabat mendoakan punya kita sulit. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Doakan. Adalah sifatnya adalah feedback dari semua, adalah umpan balik dari semua ya. Kau ingin itu tapi kau doakan orang itu gitu loh. Ya Allah, doakan dia rezekinya banyak, hutangnya lunas, siapapun dia, kamu katakan siapapun teman kamu yang ingin kamu doakan itu. Nggak usah karena mulut kita ini banyak dosa tadi semua. Maka dikatakan tentang ada hadis baginda Nabi tentang seorang ibu pelacur mendoakan anaknya. Kata Nabi, doa ibu kepada anaknya itu hak, tapi doa dia kepada dirinya adalah terhijab. Nah inilah persoalan kita, adalah dosa kembali. Karena Nabi Adam tadi. Seharusnya di dunia ini adalah sorga jannatul ma'wa. Harusnya kita nikmati. Dan Allah tidak menciptakan miskin di dunia ini. Tapi kitalah, pikiran kita. Nanti kita pelan-pelan ya. Jadi intilah Abah membuat judul STS. Ada yang pertama adalah sadar. Sadar dulu tentang siapa kita. Sadar. Ya. Kemudian tumbuhkan kesadarannya, naikkan tadi semua tentang siapa aku. Maka bangun sebelum tidur katakan alhamdulillah, alhamdulillah. Katakan dulu, sadari.
kita tadi semua. Maka nanti kita bagaimana cara menggunakan 4 napas pada diri kita tadi semua. Karena ternyata disinilah di jantung adalah kolbu kita. Ada komunikasi jantung kita dengan pikiran kita. Tanapas adalah napas, anpas, nufus di sini. Itulah juga tadi semua. Kemudian sahabat, biasakan buat teman-teman adalah dimanapun kalian berada, tekukan lidah ke atas, rapatkan gigi. Pada saat Anda tekukan, barangkali sedang bekerja, sedang menggoreng, sedang menggosok, itulah kalau ibaratkan pasang tower supaya komunikasinya lancar antara provider dan handphone tadi semua ya. Karena tadi harus ada sinyal, frekuensi, supaya ada vibrasi, supaya ada resonansi tadi semua. Karena segala sesuatu itu adalah energi yang berbalik tadi semuanya. Sebetulnya sangat eksak ya. Kalau Abah bilang sangat eksak ya. Jadi bukan khayal, bukan tadi. Makanya nanti adalah tidak boleh terlalu tinggi angan-angan tadi semua ya. Tapi jangan pernah batasi Allah dengan pikiran UMR tadi semua ya. Jangan meminta, ya Allah saya butuh uang 10 juta. Apa 10 juta? Tadi semua ya. Jadi kalau guru saya mengajarkan begini, kalau kata saya, ya Allah izinkan saya untuk bisa bersodakoh, mengeluarkan zakat adalah 100 juta. Nah itu. Ya Allah izinkan saya, kan zakat itu satu hal yang baik. Maka itu, jangan ya Allah minta uang 1 miliar buat beli mobil, salah. Ya Allah izinkan saya membayar, izinkan saya kemampuan untuk berzakat 100 juta. Itu guru saya mengajarkan dulu. Apa yang akan diberikan oleh Allah? 1,1 miliar minimal. 2,5% berarti Allah akan berinya 2,5 miliar. Kalau zakatnya 100 juta, berarti Allah akan siapkan untukmu 2,5 miliar. Maka 100 jutanya kau keluarkan, 2 miliarnya kau bangun rumah, beli mobil, kalau perlu adalah mobil Mercedes, dari semua. Karena Allah tidak batasin kamu untuk, lihat kisah Imam Sajili. Memiliki kuda yang paling mewah, memiliki baju yang paling bagus, rumah yang paling bagus, hati bersama Allah. Dari semua. Ini rumah petot, rezeki nggak ada, hati bersama setan. Nah, ini harus dirubah. Maaf. Ini harus dirubah. Jadi bukan masalah. Inilah sesungguhnya nanti kita, insya Allah sahabat besok pagi kita lanjutkan jam 6 pagi. Ada sebelum, karena Abah besok ada mau ke Kebumen ya. Tadi semua mungkin insya Allah pagi jam 6 masih bisa live sampai jam 7, jam 8 berangkat. Kita lanjutkan bagian yang ketiga tentang STS ini semua. Nanti termasuk juga bagaimana mandinya, bagaimana itikodnya, bagaimana mandi tobatnya, bagaimana prasangkanya, bagaimana ngatur napasnya. Tadi semua. Karena yang penting itu adalah tadi menyambungkan vibrasi dan frekuensi tentang kehadiran Allah pada dirimu. Itu yang penting ya. Itu saja, sehat semua, mudah-mudahan ada manfaatnya tadi semua kepada semuanya tadi semua, dan selalulah adalah keep positif tadi semua, tetapi tidak boleh tulul amal ya, jangan jauh angan-angan, tapi selalulah positif, selalu rasakan kehadiran dia dengan nafasmu. Pantas kata Nabi, man akhraja napasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya napas tapi tidak menyadari adalah kepada Allah, hayatnya Allah lah napas itu, maka kata Nabi adalah bangke dari semua ya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.